Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Ada yang bantu pimpin doa? Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Amin. Kita cek dulu, adakah yang hari ini tidak masuk? Ternyata dari data ini ada 2 orang yang tidak masuk ya, Alia sama Aisyah. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga mereka berdua segera sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari materi yang kita beri nama komputasi, berpikir komputasi. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Silakan angkat tangan. Berpikir komputasi, apa itu berpikir komputasi? Ya, silakan. Berpikir secara sistematis luar biasa. Ada lagi selain berpikir secara sistematis, berpikir secara bertahap, sistematis, dan harus logis. Jika itu tidak dilakukan dengan cara sistematis, kira-kira apa yang terjadi? Amburadul. Ya, amburadul. Apalagi selain amburadul? Ya, tidak tidak teratur. Hasilnya bagaimana? Hasilnya hancur, tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk itu kita harus terapkan bagaimana berpikir komputasi itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang merencanakan sebuah kegiatan atau perencanaan yang lainnya. Hari ini kita akan mempelajari alat yang namanya teachable machine. Dari kata teach dan able, apa artinya teach? Artinya belajar. Kalau able dapat, kalau teachable machine berarti ya mesin yang dapat diajarkan atau diajari. Mesin saja bisa diajari, apalagi kita. Biar apa mesin diajari dan kenapa kita harus belajar? Supaya apa? Kita belajar. Supaya apa? Supaya pintar. Mesin pun diajari juga supaya pintar. Kita lihat di sini. Apakah kita kenal dengan mereka semua? Yang pertama siapa? Oh, kok Taylor Swift? Siapa ini? Siapa? Ya, Maudy Ayunda. Yang kedua ini siapa? Raffi Ahmad. Yang ketiga siapa? Dan yang ini Krisdayanti. Oke, dan ini adalah kalian kenal semua dengan mereka, tapi apakah yang berikut ini kalian juga kenal dengan mereka? Ya. Adakah yang kalian kenal hanya dalam satu kali ketemu langsung kenal? Ada nggak? Ada nggak? Ya? Ada nggak yang satu kali ketemu kenal? Oh, nggak dijawab sih? Ada nggak sekali ketemu langsung tahu namanya? Apakah ada yang harus beberapa hari baru kenal? Tergantung dari apa sih kita kenal dengan teman kita itu? Oh, frekuensinya, apalagi interestnya sama atau tidak, apalagi humornya sama apa enggak. Ya. Kalau pendiam terus menjauh itu susah kenal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengenal ada beberapa alat yang digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah face unlock di HP. Fungsinya untuk apa ini? Membuka apa? Membuka HP kita dengan ini ya, dihadapkan pada kita. Yang kedua yang disebut dengan mesin absensi wajah. Ada di mana ini biasanya? Di kantor. Yang berikutnya AI e-kit di bandara.
Digunakan untuk apa ini? Check-in. Oh, masa check-in saja? Ini biasanya kalau ada orang yang mau melarikan diri ke luar negeri, itu bisa menggunakan alat ini ya. Oh, ini ada orang yang kita targetkan ya. Yang terakhir adalah smart door lock. Apa ini? Oh, buka pintu. Pakai apa berarti? Sidik jari. Sidik jari ya? Bisa sidik jari, bisa pakai pin, terus bisa pakai wajah. Oke. Oh. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah bagaimana cara kerja mesin learning ini. Yang kedua adalah membuat model sederhana dengan alat yang bernama teachable machine, dan yang ketiga adalah membandingkan apakah teachable machine itu sama akuratnya dengan face recognition yang ada di HP kita, dan yang terakhir adalah mengkritik isu. Apa yang kita kritisi? Etika penggunaan face recognition dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, sekarang silakan dibuka di HP-nya masing-masing atau bisa menggunakan laptop. Sudah ada 4 orang, di sini. Ya. Baik, sambil menunggu kalian masuk, kita mulai saja ya. Oke, kita start. Ya. Ini adalah pretest kita untuk mengetahui apakah kalian sudah paham sebelum kita pelajari materi teachable machine. Jika kalian mendapatkan nilai bagus, artinya kalian pendapatnya bagus sekali. Ya. Ikhtiar mana ikhtiar? Oke, urutan pertama silakan yang lain bisa mengejar. Ternyata banyak juga yang bisa, karena ini adalah termasuk pengetahuan umum, cuma perlu di sini bagaimana mengaplikasikan mesin ini agar kita bisa tidak hanya paham teori tetapi juga prakteknya. Sekarang Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan teachable machine ini. Jangan dibuka dulu, Bapak akan menunjukkan bagaimana teachable machine. Nah, pertama kita ketikkan di sini ya, teachable machine. Ya, setelah itu kita pilih yang paling atas. Kita klik di sini. Nah, kemudian ada blok bertuliskan get started, kita tekan, akan muncul ada 3 pilihan. Yang kita pilih adalah yang image project saja, kita tekan, kemudian ada 2 pilihan standar image sama embedded image ya. Yang kita pilih adalah standar image saja. Nah,
Ternyata kita mendapatkan ada kelas 1, kelas 2. Nanti jika lebih dari 2 ada add a class. Kita nyalakan dulu webcamnya. Ya, kemudian kita pilih hello. Nah, di sini webcamnya kemudian menyala, akan ada wajah kita di sini. Nanti secara bergantian dalam satu baris ya, dalam satu baris bergantian di satu kamera saja kita hold di sini. Ini kita tekan beberapa detik sehingga foto kita muncul di sini. Nah, ya. Ini Bapak mengambil 76 foto. Ya. Ini adalah orang pertama kita beri nama Vicky. Sekarang kelas 2. Minta bantuan maju. Ya, silakan maju. Iya. Maju di sini, maju di sini. Silakan diberi nama di kelas 2 ini, namamu. Miko, kelasnya dibuang ya. Oke. Kemudian berada di depan kamera, Miko ya. Oke, pindah ke webcam bawah. Kemudian kita hold. Silakan agak maju, agak ke bawah dikit. Nah, silakan menghadap ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Nah, keempat orang nanti akan melakukan sudah. Tetap saja dulu di sini dulu, tetap di sini. Kita tekan model, train model ya. Kita latih komputer untuk mengenal 2 orang barusan. Ini ada trainingnya, latihan. Berarti di sini komputer atau mesinnya dilatih. Setelah dilatih akan kita lakukan preview. Ya. Ini masih belajar ini komputernya. Ya, masih belajar. Tunggu beberapa saat belajar. Nah, ini berapa lama ini belajarnya? Ya, cukup lama untuk belajar. Kita akan bagi dulu di sini. Silakan satu kelompok satu. Sorry. Iya. Iya. Di sini ada tulisan kelompok, berarti di sini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di dalam kurung nomor absennya ditulis ya. Ini akan ada nomor absen, berarti nomor absen dari anggota kelompok. Sudahkah selesai belajar? Oh, masih lama belajarnya. Sudah selesai ya? Kalau sudah, maka kita akan berada di sini. Ternyata kita lihat di sini berapa persentase Vicky dikenal. Oh, ternyata sangat dikenal. Coba sekarang Fatraj di depan. Oh, ternyata Miko dikenal. Sekarang bagaimana kalau 2 orang? Oh, bingung ya? Oh, bingung. Oke, silakan sekarang kembali ke tempatnya. Nah, ini cara membukanya ya. Silakan buka teachable machine, image, standar dan seterusnya. Kemudian kita akan mencoba membandingkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Oke, bisa? Coba. Nanti silakan di kelasnya diberi nama ya. Kelasnya namamu, kelas 2 dan namamu, kelas 3. Jangan lupa ya. Jangan lupa ada kelas. Gantian, tukar. Harus ada semuanya ada di depan kamera.
Ada berapa kelas nanti di sini? Ada berapa kelas di sini? Kok satu? Kok dua? Tiga? Berapa? Kalau 4 orang berarti kelasnya ada berapa? 4. Ya, kalau di sini ada berapa kelas? 3. Berarti kelas 1 orang pertama, kelas 2 orang kedua, kelas 3 orang ketiga. Nanti dicek. Ya. Jika sudah selesai, perhatikan. Jika sudah selesai, kalian ke kelompok lain. Kelompok 1 coba ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan seterusnya. Apakah jangan-jangan saya itu dianggap si bingung? Jangan-jangan saya itu dianggap si A, si B, si C. Sudah selesai? Bingung? Sudah coba? Ya, silakan dicoba. Berapa? Ya, ini kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kelas 1 namanya Ibu, kamu kelas 2, kelas 3 nanti berada di depan webcam. Oke. Nah, sambil memperhatikan, sambil mengerjakan RKS-nya ya. Sambil mengerjakan RKS. Yes, ya. Ini image project standar image. Iya, ini kelas 1 namanya siapa? Kelas 2 namanya siapa? Jangan sedikit, itu berapa kok? 101. Coba ditekan button. Otomatis tuh berapa? Nggak boleh Wajahnya menghadap ke sini rekaman cepat. Oke sudah, tidak usah banyak-banyak. Kelas kelas 3 nama siapa? Iya. Yang di depan. Kalian yang ada di sini bagaimana? Pakai ini, pakai komputer, pakai komputer. Oh, sorry. Apakah kelompok 5, 1, 2, 3, 4 sudah coba kelompok 4? Coba kelompok 4. Coba kelompok 4. Kelompok 4 coba kelompok 5. Sini. Silakan coba. Apakah kamu dikenal dari kelompok ini? Ya, pokoknya semua sisa. Oh iya. Ada
Sudah? Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan coba mengerjakan mengisi ini nanti secara bergantian untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Ya, sudah selesai? Kerjakan semua. Kita ingin membuka saat kurang berikan Silakan di kelompoknya masing-masing. Silakan jangan di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian mencoba menjawab dan jangan lupa kelompok lain untuk memberikan komentar terhadap jawaban dari kelompok ini. Diskusi kelompok tadi untuk pertanyaan mengenai bagaimana hasil mesin AI dibandingkan dengan tes itu di HP. Di HP tergolong lebih akurat daripada yang ada daripada mesin AI yang digunakan di Google baik Google. Apakah mesin AI yang didapat lebih akurat atau berbeda? Mesin AI cenderung tetapi tidak akurat kalau mesinnya akan Oke, ternyata mesin ini kurang akurat ya. Kenapa kurang akurat? Karena datanya sedikit, berarti kurang data ya, tidak akurat. Berikutnya. Sebenarnya lebih bagus mana sih? HP atau teachable machine? Teachable machine itu lebih cepat untuk mengenal wajah. Kalau HP, lebih akurat. Kenapa yang di HP lebih akurat daripada teachable machine? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Kalau teachable machine itu lebih cepat mengenalnya, tapi kurang akurat. Sementara kalau di HP, akuratnya sangat akurat, tapi lama. Berarti kesimpulannya apa kalau gitu? Semakin ini berarti semakin itu. Ya, semakin banyak data yang masuk berarti semakin akurat. Tapi kelemahannya adalah semakin lama. Tuh, luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Silakan maju. Silakan. Ini dari kelompok 2 menginformasikan hasil jawaban kami di nomor 2 yaitu kemungkinan kesalahan. 1. Apakah mesin AI bisa salah mengenali objek atau wajah? Jawabannya itu bisa, karena AI juga bisa salah. Nah, nomor 2, apakah face recognition di HP bisa salah? Berikan contoh.
Bisa, salah satu contohnya yaitu saat kekurangan cahaya atau kamera HP blur dapat membuat pola tidak dapat terdeteksi dan face recognition tidak bisa dilakukan. Oke. Berarti AI itu juga bisa salah ya? Ketika apa tadi? Ketika kekurangan cahaya. Apalagi selain kameranya kurang. Apalagi? Bagaimana kalau misalnya ada orang yang ada kembar gitu? Kemungkinan salah nggak? Mengenal wajah itu? Tidak. Tidak? Karena pola Nah ya, kalau ada orang yang kembar identik gitu, kemungkinan salah nggak? karena kemungkinan tidak. Soalnya mereka kan pola mukanya Ya berarti salah tuh kalau polanya sama. Berarti termasuk salah. Salah, bisa jadi salah ya kalau kembarnya. Oke. Terima kasih, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Ini pertanyaan nomor 3 ya. menurut kalian apakah mesin ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Berikan 1-2 contoh penggunaan nyata untuk mesin AutoCAD. Oke. Bisa dan bisa sangat berguna, yaitu bisa untuk Face ID, Face ID. Face ID atau deteksi wajah di CCTV atau deteksi wajah saat absen juga bisa. Oke, luar biasa ya. Apakah ada contoh lain dari kelompok lain dalam kehidupan nyata? Apa yang bisa kita gunakan mesin AI ini untuk kehidupan nyata? Ada contoh lain enggak? Kenapa? Rambu lalu lintas, yang itu yang plap itu ya. Oke, itu jangan dikira kita itu difoto karena kita itu keren ya, tapi karena apakah kita membuat kesalahan pada saat mengendarai kendaraan. Silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok berikutnya untuk menjawab nomor 4, silakan maju. Silakan maju. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika kalian menjadi pembuat mesin, apa yang akan diperbaiki agar lebih akurat dibanding HP? Yang akan kami lakukan adalah menyusun ulang program dan mengumpulkan data yang lebih banyak agar lebih akurat. Oh, luar biasa. Menyusun ulang. Kenapa punya pikiran untuk menyusun ulang sih? Karena kan di awal tadi programnya belum lengkap, belum lengkap. Ya. Jadi kita di sini mengevaluasi lalu membuat ulang programnya sehingga biar lebih akurat. Oke, luar biasa. Masih ada nggak cara yang lain selain menyusun ulang? Kira-kira. Atau ketika yang mau disusun, apanya yang disusun? Datanya disusun ulang. Oke. Kamera nggak diatur? Kamera, cahaya. Kamera cahaya dari ini nggak apa-apa. Oh, dari pimpinannya. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dan silakan duduk. Oke, kita sudah mengerjakan diskusi. Lalu kita akan mengenal etika ya. Apa itu etika? Apa itu etika? Ada yang tahu nggak? Etika itu apa sih? Etika adalah perilaku. Berarti harus yang positif apa negatif? Perilaku yang diharapkan.
Yang positif. Oke, etika terhadap penggunaan face recognition. Biar apa kita harus menggunakan, harus ada etikanya? Biar tidak disalahgunakan. Oke, jika itu disalahgunakan, itu akan berhubungan dengan hukum ya yang terjadi. Pertama adalah privacy. Itu bisa terjadi merekam wajah tanpa izin. Tiba-tiba wajah kita itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, ini bahaya sekali ya. Yang berikutnya adalah keamanan data. Terjadi kebocoran. Maksudnya gimana terjadi kebocoran? Jika HP kita itu untuk buka HP menggunakan face recognition, ternyata digunakan oleh orang lain yang wajahnya mirip dengan kita. Nah, ini kadang-kadang akurasinya berbeda jika rasnya berbeda, gendernya berbeda, usianya berbeda. Ketika usianya dipakai sekarang dan dipakai untuk mengenal wajah kita beberapa tahun kemudian, kita mengalami perubahan, akhirnya mesin tidak bisa mengenal wajah kita. Itu terjadi bias. Kita ingin tahu apa sih hal seru dari kegiatan ini? Angkat tangan. Apa hal seru dari kegiatan ini? Silakan angkat tangan dan jawab pertanyaan ini. Hal serunya apa? Oke, silakan dijawab. Oke, pas Bapak coba musik kenapa sih? Hal baru. Apakah ada hal lucu di situ? Seru. Oke. Ada hal lain selain ketika mencoba mesin, mencoba hal yang baru kemudian mengatakan seru. Apalagi yang kalian anggap seru? Silakan. Mungkin ketika mesinnya keliru atau ketika mesinnya itu si A dengan si B itu dianggap orang yang sama. Pernah terjadi ya? Nah, mana tadi? Silakan. Jawab yang mana? Jawab. Mana? Pernah tadi ke kamera lain tapi bukan saya tapi Kamu dianggap siapa? dianggap siapa tadi? Lupa saya. Oh, dianggap. Oke. Berarti ada kemiripan apa dengan ternyata? Nggak tahu. Oke. Berarti bisa ya dianggap ini, dianggap zebra gitu ya. Oke. Mungkin karena pola rambutnya sama gitu ya. Kapan AI salah? Pertama adalah kekurangan cahaya. Oke. Berikutnya, kapan AI salah? Yang tadi ada yang bisa jawab? Kameranya kurang bagus. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari tentang AI dan face recognition? Apa yang bisa kita petik dari kegiatan ini? Silakan. Yang dari sini belum ada yang jawab. Ya, silakan dari sini. Apa yang bisa kita ambil? Ya, silakan dijawab. Silakan. Silakan begini. Ya, ini tentang AI dan face recognition apa yang bisa kita dapatkan? Benar. Ya. Oke. Ternyata tidak ada berarti kita lihat di aplikasi saya. Kan? Betul ya. AI, karena bisa jadi AI bisa disalahgunakan. Yang ketiga adalah jangan terlalu menggantungkan atau percaya kepada AI. Tetap kita sebagai komandannya untuk mengatur, mengolah segala sesuatunya. Pinter sekali. Nah, tepuk tangan dong. Loh, mana tepuk tangannya? Ya. Nah, yang terakhir adalah
ada, tolong dibantu baca deh. Tolong bantu baca. Yang pertama, ini sebagai motivasi kita di dalam berkomunikasi dengan AI. Tolong dibaca yang pertama. Silahkan dibaca yang pertama. Peran manusia tetap penting. Ya, tadi kan kita sudah sampaikan ya, peran manusia itu sangat penting. Jadi jangan semuanya digantungkan kepada AI. Yang kedua, silakan. Ya. AI belajar dari data. Kita pun juga harus belajar. Jangan, kalau tidak ada data, apa yang terjadi kalau kita berbicara? Jika tidak ada data terus kita berbicara, apa yang terjadi? Kita berbicara tapi tanpa data, apa yang terjadi? Tidak ada isinya. Pertama, tidak ada isinya. Ya, pentingnya belajar dengan data atau informasi yang cukup. Jadi supaya kita pintar, supaya kita bisa, maka kita harus berpikir komputasional. Harus apa? Harus apa? Belajar. Harus banyak belajar. Yang keempat, silakan. Keempat. Bahwa kesalahan itu wajar, maka teruslah belajar. Siapa nih yang takut salah? Siapa nih yang takut salah? Akhirnya tidak mau belajar. Wajar kalau dalam belajar itu salah. Tapi teruslah belajar karena disitulah kita menjadi pintar. Terakhir. Siapa yang mau baca terakhir? Yang terakhir silakan dibaca. Ya, jadi kalau di sini siapa nih yang suka membuka sosmed, kemudian ada informasi langsung dipercaya tanpa dicek kebenarannya, karena itu adalah dianggap apa? Hoax ya. Berarti kita harus cek dan dicek untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. Ya. Yang terakhir kita minta kalian mengerjakan post test. Mari kita mengambil hikmah dari kegiatan hari ini. Semoga kita belajar banyak dan hati-hati ketika menggunakan AI. Sebelum berakhir, ada yang bantu pimpin doa penutup. Silakan. Silakan bantu pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah belajar hal baru hari ini dan kita akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya minggu depan. Ya, silakan dipersiapkan materi tentang bagaimana kita membuat musik ya dengan AI. Daripada kita harus bayar kepada pihak yang lain, lebih baik kita membuat sendiri. Apakah alat yang digunakan akan kita lakukan minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.